Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimi syahadati wal ghaib. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mutahhar min kulli danasin wa aib. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihil muttabi'in sunnatahu bila syakkin wala raib. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya dan nikmat-Nya hingga kita dikumpulkan kembali pada majelis Hayyul Qulub di Kuala Qurun pada hari ini, yaitu 10 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita doakan tuan rumah dan kita seberataan sehat walafiat, terutama Mang Ajis dan Suwanang dan lainnya, diberkahi, dilindungi dunia akhirat, dikabulkan segala hajat, dilancarkan usaha, dan disudahi dengan husnul khatimah. Tapi kain aja dahulu 100 tahun kemudian. Sebelum kita membaca Futuhul Ghaib, maka ada beberapa ijazah. Pertama, supaya panjang umur atau lambat mati, ditolong dari musuh, diluaskan rezeki, dan dilindungi dari mati yang jahat. Mati yang jahat ini baik sifatnya seperti kecelakaan, tabrakan, tenggelam, keruntuhan, maupun juga secara agama, yaitu su'ul khatimah, wa na'udzubillah, yaitu baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Nyaman aja bacaannya, cuma ngalih dibaca karena kata biasa, yaitu subhanallahi milhal mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Langsung kita baca 3 kali. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. 2 lagi. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Nah, itu amalan supaya panjang umur, diluaskan rezeki, dan ditolong dari musuh, dan dilindungi dari mati yang jahat. Musuhnya yang memusuhi kita, musuhnya kita kalah terusnya. Maka sudah memusuhi maka kalah ulang. Ujar orang Inggris titir mandai, maka memusuhi maka kalah. Nah, kita kada memusuhi maka menang. Caranya baca tadi 3 kali besokan, 3 kali kemarian, sore-sore kemarian. Kedua, supaya tidak ada yang dikhawatirkan pada agama, diri, anak, istri atau keluarga, dan harta. Nyaman juga bacaannya, taringkas sebenarnya tadi. Nah, yaitu ada hadisnya, hadis dhaif atau hasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah hamba takut atas diriku, anakku, dan keluargaku, dan hartaku." Maka sabda Nabi, baca olehmu Bismillah ala dini. Sekali ya,
dibaca besokan dan kemarin. Bismillah ala dini wa nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Hendak itu bisa juga bismillah ala dini, bismillah ala nafsi, bismillah ala ahli, bismillah ala waladi, bismillah ala mali. Bismillah aja sebujurannya. Artinya dengan nama Allah, bismillah nih, aku jaga agamaku. Bismillah ala dini wa nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Bismillah ala dini, bismillah aku minta jaga agamaku. Wa nafsi, bismillah aku minta jaga diriku. Wa waladi, bismillah aku minta jaga anakku. Anak kita nang kuliah di mana, atau nang bagana di mana, atau nang kawin lawan orang di mana. Hanya masuk bismillah ya. Simpelnya kita bismillah ala dini wa nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Nah, bahasa kita bisa juga sambungan dari bismillah itu bismillah ala pokoknya. Bismillah ala agamaku. Bismillah ala diriku. Bismillah ala durianku. Bismillah ala tiwadaku. Bismillah ala kabun getahku. Ada bisa bahasa Arab. Asal jangan di dalam sembahyang. Mun di dalam sembahyang buat 2 huruf. Karena lain bahasa Arab. Jadi bismillah ala pokoknya deh dulu. Bismillah ala lukahku supaya jangan diambil orang, dibangkit orang. Bismillah ala kabun sawitku misalnya. Marah lagi. Aturannya bahasa Arab. Daripada bahasa Arab juga kadang mengerti seorang. Lebih baik beparu-paruan, separuh bahasa Arab, separuh bahasa Indonesia. Nah, itu. Ujar Imam Ibnu Arabi, syaratnya hadir hati ketika menyebutnya. Bismillah nih. Apa maksudnya kan? Kemudian ketiga, supaya luas rezeki dunia akhirat. Dikabulkan segala keinginan, mustajab doa, obat segala kesusahan dan sakit. Yaitu memperbanyak membaca ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Nah, ini ya arhamar rahimin. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Nah, ini bacaan mayun anak. Anaknya taguring, abahnya taguring juga. Karena itu gawian dari Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah lawan Sayyidina Ali. Nah, itu hadis riwayat Tabrani dalam kitab Ad-Du'a dari Suwaid bin Ghaflah. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Nah, ini ya arhamar rahimin. Ada juga ya dzal jalalul ikram. Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim. Sambungnya lagi. Doanya nampak. Lunaskan hutangku misalnya.
Ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim atau wajhikal qadim. Hendak nang ulihan menampirai banyak. Nah, itu juga tapi matan rumah membaca. Sudah tampirainya lagi. Jadi itu apa ngarannya? Karena hadisnya alillu biya zal jalali wal ikram, lazimi atau perbanyak olehmu dengan membaca ya zal jalali wal ikram. Nah, kita sambung ya zal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim. Nah, tugasan bibinian nang kana bulake tambahi ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim. Hendak bulaki sugih misalnya kabul nih tapi rancak itu artinya apabila baca terus sampai kabul sampai yang lain pulang anunya doanya nih anak naik haji itu pokoknya itu ya dzal jalali wal ikram bi hurmati wajhikal karim. Wallahu alam. Nah, itu ada 4 ijazah. Supaya lebih lah mumpung nih, supaya aman di dalam perjalanan tersebut dalam Jam'ul Fawaid karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Qahtani halaman 290. Jadi hendak bepergian baca surah Quraisy, maka apabila takut dari setruk musuh dan lainnya, maka insyaallah aman. Surah Quraisy, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kada mau kelaparan ya, kada mau habis duit, kada mau kelaparan, dan kada ada nang ditakutannya. Zaman demo bagus tuh, zaman kerusuhan atau apa-apakah ibaratnya. Di perjalanan kan macam-macam, kada ada yang ditakutannya. Di kitab Jam'ul Fawaid ini ada tulisannya berapa kali. Cuma ijazah dari Habib Muhammad Al-Jawad Palembang 3 kali. Jadi kita berjalan tuh pasti dapat duit di sini kan. Ada mau habis duit nih supaya bila kita berjalan kemana dapat duit. Artinya suatu keuntungan, ada keuntungan yang kita dapatkan. Itu sidin tuh sahibul khalwah, makhalwatnya orangnya Habib Muhammad Al-Jawad bin Syihab Palembang. Kemudian supaya kada mau sakit gusi dan sakit telinga. Dalam kitab Jam'ul Fawaid tadi juga Nabi bersabda, barang siapa berkata ketika bersin, bacaannya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Habisnya alhamdulillahnya sambung rabbil alamin ala kulli hal, tiada ada didapatnya sakit gusi maupun sakit telinga. Nah, ini itu bila wahin baca alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Wallahu a'lam. Kemudian kita membaca kitab Futuhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu makalah ke-6 fil fana'i anil khalqi, tentang fana daripada makhluk. Wa bi asanidina al-muttasilah al-aliyah az-zahabiyah ila sultanil awliya wa burhanil asfiya
Maulana Syekh Abdul Qadir bin Abi Salih Al-Jailani. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, ifna 'anil khalqi biiznillah. Fanalah engkau, sirnalah engkau, berjauhlah engkau daripada makhluk. Dalam kondisi kita masih suluk ibaratnya, berjauh daripada makhluk dengan izin Allah Ta'ala. Makhluk itu apa? Ya umum makhluk. Yang utama an hawaka, daripada hawa nafsu, makhluk juga. Nah, jadi fokus kita menuju Allah Ta'ala, fana daripada hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini membebani kita. Bi amrillahi, dengan perintah Allah Ta'ala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah maka kalian bertawakal jika kalian beriman. Jadi perintah dari Allah Ta'ala kita bertawakal. Tawakal artinya yaitu fana daripada asbab musabab. Asbab musabab ini yaitu adalah makhluk maksudnya. Jadi fanalah engkau daripada makhluk, artinya fanalah engkau dari asbab musabab, berjauh daripada asbab musabab, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah itu berarti itu ampihlah bicarinya ada. Karena pencarian kita yang ada ini sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala bagi diri kita. Cuma nang belum ada, artinya jangan dikehendaki. Kecuali bila alurnya karena ada, Allah akan menghalau rezeki itu sebagaimana kita mencarinya. Jadi rezeki itu kita mencarinya, inya mencari kita juga tuh yang artinya berjodoh. Nah, jadi jodoh itu kadang mesti berlaki bini, artinya ada. Bisa aja orang ada berjodoh, ngapa aja orangnya ada protes lawan firman Allah Ta'ala. Wa khalaqnakum zawjaini, nah apa ayatnya? Pokoknya kami ciptakan kalian itu berpasang-pasangan ya. Wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ya, aku ya kudusin payuan lagi karena ada pasangannya. Buat itu setelah Tuhan lah. Nah, ada jodoh kita adalah rezeki kita. Termasuk bini laki itu rezeki juga. Bilanya kadar rezeki kita ya berjauh lah. Nah, jadi arti daripada jodoh adalah ini perlu didefinisikan sehingga jangan salah paham, jangan protes pada firman Allah Ta'ala. Arti jodoh itu adalah rezeki. Kita mencari, inya mencari juga. Pengaruhnya jodoh. Dan kadang-kala kada betahuan timbul tetamu. Jangan dikira banyu nang surut tuh kedede iwaknya. Jangan dikira padang tagah itu kedede ularnya. Kedede manfaatnya. Jadi kalau kita nih hendak nonggonal, ibarat luok lah, luok nih hendak nang lingai, hendak nang modalnya satu murang udah kayak ini tuh. Mau unjun di apa ngarnya di sungai nang luas, jangan dilihatin nang luasnya nih tuh, sudah satu murang. Jadi khabaya, zawaya, khabaya. Di nang mana-mana ibaratnya bisa aja hidupnya asal jangan kulir gitu ya. Amun kulir rezeki kulir juga nya menyesah karena jodoh tadi Bang. Nah, orang kulir tak kawin lawan orang nang kulir juga jangan kita protes. Wah, ini ada penguliran aja semua juga. Cakanya kada penguliran
kadanya menyambut ke bininya nih tuh. Gasnya langsung besuhinya nampaknya ibaratnya. Karena itu jodoh tadi. Nah, jodoh sajodoh. Mau kada sajodoh udah mau tetamu. Maling wan polisi mau tetamu udah depan lain pasangannya nya. Ya udah. Tautannya maling anak tetamu polisi. Bila ada juga polisi nang akun mengawaninya berarti maling juga tuh. Iya kata. Ada polisi nih akun mengawani maling berarti maling juga ada polisinya. Karena tuh kada sejodoh lain anunya kan. Nah, kita jangan sarek bini penguliran. Kenapa ya kita penguliran? Nah, karena jodoh itu akan bertemu dengan jodohnya. Nah, itu. Jadi hidup nih ditelusuri bagus. Syaratnya jangan penguliran aja. Mohon penguliran ya awal udah. Rezeki itu kulir juga nyaman cari kita. Nah, jadi begawian, bekerja itu hanya syarat dan ikhtiar. Ibaratnya, nang dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Jangan nang memahami ini salah. Panaklah engkau daripada asbab musabab. Hampir aja mau bingkil sepeda. Kenapa? Aku panak udah ini dah Maka Tuhan memberi kita usaha itu. Ibaratnya, itu Tuhan menghendaki kita berusaha atau bekerja dengan pekerjaan itu. Maka arti fana daripada makhluk, fana daripada asbab musabab, fana daripada hawa nafsu itu artinya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala bagi kita. Yaitu sama lamanan mikirakan bini orang. Puasnya bini orang. Bini seorangnya kayak tiwadak. Ibarat inilah kadilah kasihan dirimu sendiri. Nah, apa kasihannya? Bini orang dibayangkan bemelumanan orang maragapnya seorang bahayanya betul hukungan sobo hari itu paumpamaan bini rezeki orang sama kayak itu juga. Desa sambeti rezeki orang dibayangkan rezeki orang mainnya itu ya apa kan seorang memandirnya kan jadi napa-napa dipandir dibayangkan orang makanya ibaratnya kan seorang kebagian rezeki memandir orang aja jadi kada usah kita memandir pun orang. Nah, wa an iradatika bi fi'lillahi ta'ala. Fanaklah engkau, sirnalah engkau, berjauhlah engkau daripada kehendakmu. Jangan berkehendak. Nah, fana bi fi'lillah dengan perbuatan Allah. Jadi fana daripada makhluk. Nah, apa yang kita pilih? Izin Allah Ta'ala. Jadi ifna anil khalqi biiznillah. Panaklah berjauhlah engkau daripada makhluk. Kalau apa yang kita ambil? Kita berjauh daripada makhluk biiznillah, izin Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala mengizini, nah itu yang kita ambil. Bila Allah Ta'ala kada mengizini, kita ada artinya ada hendak memaraki. Nah, berjauh daripada makhluk, berdekat kepada izin Allah Ta'ala. Berjauh daripada hawa nafsu keinginan kita, nang kita paraki apa? Perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala kita gawe, keinginan kita ada usah. Orang hendak sugih, kadang nyaman beban di dalam dirinya itu. Karena
ada beban hawa nih, beban keinginan diri, beban hawa nafsu dalam diri nih. Orang kehendakan sungguh berat benar pikulannya nih tak. Jangankan hendak menukar pajero, makan hanya sulit. Nang dihaya pajero ampun orang, seorang sabida tinjak mesti. Beban namanya, ya Allah, beban. Nah, jadi an hawaka bi amrillah. Baik kita memikirkan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala daripada memikirkan keinginan kita. Ifna anil khalqi biiznillah an hawaka bi amrillah. Mungkin wa'an nih wawnya tertinggal. Wa'an hawaka bi amrillah wa an iradatika bi fi'lillahi ta'ala. Fanalah, berjauhlah engkau daripada makhluk, berdekatlah kepada izin Allah Ta'ala. Nah, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah izinkan, nah itu kita pakai. Fanalah daripada hawa nafsumu, daripada keinginanmu, daripada angan-anganmu dengan memaraki perintah Allah Ta'ala. Nah, dan fanalah engkau daripada iradatmu, kehendakmu dengan memaraki perbuatan Allah Ta'ala, iradat Allah Ta'ala. Nah, dan ketika itu layaklah engkau bahwa engkau menjadi wadah bagi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang bahagia adalah orang yang di dalam dirinya itu tidak ada hawa nafsu. Bahagia. Ada kita diberi Tuhan rezeki sepeda atau sepeda listrik. Kada mahandaki inmek. Ada mahandaki inmek. Malah ya Pak ditabung aja duitnya. Tabung kabarnya. Padahal kita tuh memikirkan inmek karena gengsihan. Sepeda nang ada kan, sepeda motor nang ada ibaratnya. Marah miyon Tuhan itu sudah. Ada apa aja. Tapi itu banyak jasanya. Biar miyon nang Tuhan ini contoh lah. Atau biat nang Tuhan. Mahandaki inmek. Ngapa ber? Sama aja pada sampai ke mana. Karena dimaksud daripada mio, daripada Honda Beat, daripada Inmek sama aja juga. Nang dimaksudnya itu dijadikan kendaraan untuk tujuan perjalanan tujuan kita. Anak ke masjid, anak ke majelis, anak apa? Apa bedanya? Sama aja. Kade usah nang kain itu dikakarasi ya biasa kita. Dikakarasi. Baik duitnya itu dikumpulkan, diusahakan, kesan membahagiakan keluarga, kuitan, anak, bini, apaan itu contoh nih lah. Ini maju contoh akan aja juga. Papariannya lah biasa kita tuh, papariannya han. Amun taburu nafsu, ya kada kesudahannya. Libas kena inmek ada pulang nang lain. Sana Pak. Nah, jadi keinginan diri atau nafsu kita tuh membebani bagi diri kita. Asal sampai aja ibaratnya. Saraba sebuah kan sepeda sebuah, kendaraan sebuah. Mobil sebuah, garubak sebuah, helikopter sebuah. Jadi udah kada berharap hidupnya. Kalau panas saraba 2-3 buah kada bisa. Saraba sebuah teh. Jadi nah. 2 buah. Maharani pajak bener ya. Tuh mikirakan pajaknya. Tumat ganti ban, tumat ganti oleh. Besar baik sebuah juga soalnya.
Nah, jadi orang bahagia adalah orang yang ada hawa nafsu. Lalu syukur ada. Beliau bini kok tuh ada. Jangankan dilihati mukanya, belakangnya aja dilihati kadang beri kepingin. Tuh ada. Hendak aja nang bagusan. Ngarannya itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu membebani kepada diri kita, marogi waktu mahayal kita, si ini si itu, jangan rugi. Cak memikirkan perintah Allah Ta'ala, ambil tasbih. Jadi nampak kita memikirkan si itu, si ini, si itu, si inihan, melehati bunga-bunga nang mekar ibarat ini. Tak lihat bunga seorang andalayo dah pohon rapunnya gini andalayo apalagi bunganya ibaratnya nih. Nah, inilah hawa nafsu itu maulah kita kada bahagia. Maulah kita kada bahagia, maulah kita kada bersyukur. Nah, jadi syukur itulah yang menjadikan kita bahagia. Syukur. Amun ditunayakan, ditulusakan, dipunahakan bini nang tua. Ini contoh lah. Bebine nang anom deh, nang bunga muda deh. Ngaran nang muda nih saraf gencang, duitnya gencang, skincare-nya gencang, tagihannya gencang, juga muda nang gasnya gencang, akhirnya satrok kita. Aku nanya sama Ingun, kadanya aku maingun, nyagin anaknya boleh kena tak gencang pulang pada kita, nang tanom variannya han, dinto, masuk nih, dimasukkan, kayak apa artinya? Kita membawa logika dalam hidup ini supaya kada taburu hawa nafsu. Taburu hawa nafsu, lo hidup nih kada mau cukup, kada mau bahagia. Hendak nang kayak apa? Berganti gawian atau apa misalnya, itu bang. Kita berganti gawian aku ya nang ada nih kada cukup. Bahasa ulang. Bahasa ini mencari pengalaman bahasa, pemasaran bahasa, mitra kerja bahasa, buruh bahasa, siwa toko bahasa, macam-macam. 2-3 bulan pulang kada payu. Nah, ibaratnya nih. Nah, dan seterusnya. Fa'alamatu fana'ika an khalqillahi ta'ala inqita'uka anhum wa anit taraddudi ilaihim wal ya'su mimma fi aidihim. Ciri engkau fana daripada orang lain, daripada makhluk Allah Ta'ala adalah berputusnya engkau daripada mereka. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Jangan kita menghendaki ampun orang, pasti orang tuju kan kita. Yang kita kan wa anit taraddudu ilaihim, jangan tapi hilang datang kepada orang. Kecuali seorang ada memberikan manfaat kepada orang lain. Oh, datang pulangnya sih bentuk. Ibaratnya kan. Marah nih beres. Nah, jangan kayak itu. Jadi fana ini artinya jangan hidup kita menjadi beban bagi orang lain, termasuk dari kawitan kita, dari orang tua kita. Hidup mandiri itu artinya fana anil khalqi. Wal ya'su mimma fi aidihim, jangan hidup ini hendak diberi orang atau dijasai oleh orang, jangan. Bagusnya kita menjasai orang. Jangan terkait hidup kita
dari jasa orang lain. Minnah ini kadanya menyaman, menyandang jasa nih. Nah, jadi ciri fana daripada makhluk, engkau berputus dari mereka, dari berharap maksudnya ini, bukan memutuskan silaturahim, kada, berputus dari berharap kepada orang lain. Jadi sehingga ada kemandirian di dalam kita menjual diri kita seorang, menjual skill, menjual keahlian, menjual pengalaman. Nah, jangan istilahnya berharap atas kebaikan dan atas jasa orang lain. Jual jasa kita sendiri. Ngarannya itu makan dari hasil tangan seorang. Ada makan dari hasil tangan orang lain. Hina benar kata. Makan dari hasil jerih payah orang lain. Makanya hidup nih jangan pauliran. Membersih rumput aja kah dapat 10-20 ribu sehari. Lebih baik daripada kita meminta-minta kepada orang lain. Nah, wa anit taraddudi ilaihim, jangan juga kita katuju mendatangi rumah orang, taraddud ilaihim. Apakah ibaratnya kan? Nah, kecuali memang ada sesuatu yang urgen ibaratnya. Nang bagus tuh orang datang kepada kita, bukan kita nang datang kepada orang. Kalau orang datang kepada kita, nah itu berarti payu. Ya kalau kita datang kepada orang, berarti kita itu kada payu. Ini dalam masalah kehidupan sebenarnya kan. Kita rancak datang kepada orang, berarti kita tuh pengemis. Kada payu, diri kita dijual ibaratnya, jasa kita kada berarti bagi orang lain, dan kita tuh seperti pengemis datang kepada orang. Yang bagus tuh ya orang datang kepada kita. Wal ya'su mimma fi aidihim, putus asa dari harta orang lain. Nyemain tak ada ibaratnya kita menukar, membeli. Nah, wa alamatu fanaika an hawaka tarkut takassubi wa ta'alluq bisabab fi jalbin naf'i wad darar. Dan ciri engkau fana daripada hawa nafsu, yaitu tidak berusaha dan tidak berkait dengan sebab, yaitu pekerjaan, pada menarik manfaat dan mudarat. Nah, ini ada penjelasan sesudahnya ini cukup panjang, yaitu kecuali yang Allah kehendaki bagi diri kita. Jadi ajar ini bukan kada bicara kada. Nah, jadi yang dimaksud adalah hati kita kada tergantung pada pekerjaan, pada usaha. Bukan tidak berusaha. Berusaha adalah amal badan. Tetapi hati kita terbangkan, hilangkan daripada poros hidar usaha. Kalau kita badan berusaha, hati berusaha, siang malam ngarnya lelah. Siang begawe, malam otaknya pulang begawe. Lakas Tuhan, lakas mati. Karena bahagia orangnya. Jadi bagi nang bekerja, apalagi nang belum bekerja dengan badan, hati kita dalam zikir, dalam ibadah. Nah, itu nang wujur, dan itu sesuai Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Orang yang perniagaannya tidak melalaikan daripada
sembahyang, daripada zikir. Fala tuharriku wa la ta'tamidu alaika wa la laka wa la tadhubbu anka wa la tantasiru nafsika takilu dhalika kullahu ila Allah ta'ala li'annahu tawallahu awalan fa yatawallahu akhiran kama kana mauqulan ilaihi fi hali kaunika maghiban birrahim wa kaunika radiyan tiflan fi mahdik. Nah, jadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja dan hati memasrahkan kepada Allah Ta'ala. Kita mengambil upah, masang apa ngarannya ban umpamanya tukang servis kendaraan, dibari orang alhamdulillah, dibari orang sedikit kada menagih banyak, kada dibari orang niat sedekah, kada nang harus money interest, pokoknya duit. Nah, ini kalau sudah kayak itu tergila-gila ngarannya. Bila kita tergila-gila dengan duit ini, ya itu bakal terus. Siapa nang orang menawar aja sarik. Orang menawar. Ada cukup pokoknya, ada cukup modalnya. Slow aja ibaratnya. Jadi hati jangan diumpatakan di usaha, mun akal meraja. Jadi badan, akal arahkan aja ke usaha. Hati jangan sampai hati kita dibuat ke usaha situ. Nah, bagaimana? Karena kalau hati kita dibuat ke usaha itu ya menggebu-gebu akhirnya. Menggebu-gebu ibadah kada rame istilahnya. Nah, kada ketujuh lagi karena ibadah kada menghasilkan duit. Nah, dalam pemahaman ini pemahaman kapitalis. Nah, jadi kalau kita bekerja, begawian, berusaha, usaha aja, kemudian segala daya dukung kita kerahkan, hati kita jangan ke situ. Hati kita merdekakan daripada makhluk. Nah, merdeka daripada makhluk ini artinya uring nyaman. Hual kan tapi mau bahwa lawan orang kita baik, ada perhitungan ibaratnya. Wa alamatu fana'ika an iradatika bi fi'lillahi annaka la turidu muradan qattu wala yakunu laka gharad wala yabqa laka hajatan wala maram fa innaka la turidu ma'a iradatillahi siwaha bal yajri fi'lullahi fika fatakunu anta inda iradatillahi wa fi'lihi sakinal jawarih mutmainnal janan munsyarihas sadri munawwaral wajhi amiral batni ghaniyan 'anil asya'i bi khaliqiha tuqallibuka yadul qudrah wa yad'uka lisanul azal wa yu'allimuka rabbul milal wa yaksuka anwaran minhu wal hulal wa yanziluka min ulil ilmil awwal fatakuna munkasiran abada. Ciri engkau itu fana daripada kehendakmu, yaitu jauh daripada kehendak memaraki perbuatan Allah Ta'ala, bahwa engkau tidak memiliki kehendak selama-lamanya yang berbeda dari alur yang Allah beri kepada kita. Contoh, usaha di kurun, anak sampit aja jauhnya. Usaha di kurun, bagaimana di kurun, temu anak sampit berusaha. Nah, jadi biaya operasional aja banyak. Artinya kan kada logis ibaratnya, kada masuk logis. Tunggarnya memaksa diri talalu berkehendak. Jadi nangaran menghendaki apa na Allah kehendaki itu
Karena Allah akan menyiapkan segala sebabnya apabila Allah Ta'ala menghendaki. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki kita sesuatu, asbab musababnya itu ada. Nah, kalau kita bagana atau berusaha di kuala kurun, timbul anak tak sampit itu tadi. Itu hayal orangnya. Hayal itu ya itu tadi sudah. Biaya operasional ke situ, mencari rumah, mencari toko, sosialisasi dan promo, macam-macam ya. Nah, panjang. Jadi ngarnya membebani diri kita dan menghendaki apa yang tidak Allah Ta'ala kehendaki. Nyaman sudah di Indonesia, timbul anak ke Zimbabwe, jauhnya. Dalam maunjun kayak itu juga ada yang para situ. Anda kakak Thailand situ maunjun. Di natumbang anjir nih ada habisan lagi. Nah itu variannya nih ya. Nah itu ngarannya kadang menghendaki apa na Allah Ta'ala kehendaki. Memaksakan diri pada haran ongkos. Ada realistis, ada rasional, banyak biaya akhirnya. Banyak lagi contohnya. Orang anak kawin banyak di Indonesia ini timbul anak ke Rusia. Mikirakan nyewa apartemen, banyak acaranya situ. Dan lain-lain lah. Mana tadi lah? Fala yasbutu fika syahwatun wa iradah kal ina'il munsalim alladzi la yasbutu fi ma'i'un wa qadarun patangqan akhlaqil basyariyah. Maka tiada tetap pada engkau keinginan, kehendak, syahwat dan keinginan. Jadi kita tuh jadilah wajar sidin nih dalam hidup antara hidup dengan takdir seperti bejana yang buntus. Nah, bejana yang buntus dalam dunia nih. Jadi hubungan hati kita dengan dunia ini seperti bejana yang buntus. Sempat lalu aja situ. Jangan tapi dipikirkan. Malah apa ya dipikirkan? Imbah digawe. Udah ya. Pikirkan kayak apa aja supaya memasak nih. Ada beresnya, ada nasinya sampai kiamat nggak ada. Coba bahuma atau menukar beresnya, ya ada. Malah apa yang mikirkan? Tuh kau mikirkan ada mukanya, janjian tapi dipikirkan mengalir. Nah, jadilah hubungan kita dengan dunia ini seperti wadah atau bejana yang buntus tadi, yang apa munsalim, yang robek. Nah, jadi kita seperti bejana, dunia ini seperti isinya. Nah, kita urusan dunia maksudnya lah. Nah, jadi tiada tetap pada bejana yang buntus tadi atau yang belah tadi oleh ma'i'un wa qadarun, yaitu air, benda cair dan keruh. Maka engkau selamat atau bersih dari akhlaqil basyariyah, sifat-sifat kotor kemanusiaan, sifat-sifat manusia yang kotor. Falan yakbala batinuka syai'an ghaira iradatillahi azza wa jalla. Maka tiada menginginkan, tiada menghendaki batinmu sesuatu selain yang Allah Ta'ala kehendaki. Fahina idzan yudhafu ilaika takwin wa kharqul adat. Ketika itulah disandarkan kepada engkau at-takwin, mampu cipta dalam tanda petik dan menyalahi akan adat.
Fayura dzalika minka fi zahiril fi'li wal hukmi wa huwa fi'lullah wa iradu haqqan fil alam. Buang hawa nafsu kita, maka kita akan mampu menciptakan kehidupan. Nah, bagaimana itu? Mungkin sulit dipahami, tapi coba diperdalami. Buang hawa nafsu kita, maka kita akan mampu menciptakan kehidupan. Perkataan Sidin di sini yaitu falan yaqbala batinuka syai'an ghaira iradatillahi azza wa jalla fahina idzan yudhafu ilaika takwin wa kharqul adat fayura dzalika minka bi zahiril fi'li wal hukmi wa huwa fi'lullah wa iradatu haqqan fil alam. Ini rahasia yang jarang diungkap, yaitu ringkasnya adalah buang hawa nafsu kita, keinginan kita, maka kita akan mampu menciptakan kehidupan. Nah, jadi kita kadang tersandra oleh keinginan. Kita tersandra oleh nafsu kita, oleh kehendak kita, oleh angan-angan kita. Oh harusnya kayak ini misalnya. Nah, padahal kita ini jahil dengan kemaslahatan diri kita, dengan apa yang lebih pas, lebih pantas, lebih baik, lebih untung bagi diri kita. Nah, jadi kita pikirkan, ampun kita ini, kehendak kita ini kayak apa supaya tulus, menuluskan kehendak kita. Nah itu artinya hawa nafsu. Kehendak kita, hendak kayak apa caranya kita menggebu-gebu nih supaya puas, supaya tunai kehendak kita. Maapusakan bahasa kita tuh, mencapaikan cita-cita atau keinginan kita. Nah, maka kita terus tersandra. Kita hidup tidak elastis. Hidup ini ya sebagusnya itu mengalir. Nah, maka jika kita tidak memiliki kehendak, jika kita tidak memiliki hawa nafsu, maka kita tidak ada beban. Justru kita akan mampu menciptakan kehidupan di lahan yang kering, yang tidak kita sukai. Kita mulai kolam di situ. Kita ciptakan sendiri kehidupan kita dan kesenangan diri kita sendiri. Mungkin itu jelasnya. Nah, kalau kita menginginkan nafsu kita sampai mati kada tercapai, karena nafsu itu hanya fata morgana, dan nafsu itu hanya seperti pelangi yang tidak ada hakikat bagi wujudnya. Ya kan? Hendak napa? Bila kita memaksa untuk menunaikannya atau mencapaikannya, maka kita akan membebani diri dan tercapai hanya sebagian yang Allah takdirkan, sebagian yang kita inginkan yang hanya Allah takdirkan. Nah, dan kita tidak akan pernah bahagia karena mencapai itu hanya sebagiannya. Ada akan seluruhnya kecuali apa yang Allah takdirkan. Tetapi apabila hawa nafsu kita tidak ada dalam diri kita, kita tidak memiliki keinginan, kita tidak memiliki kehendak, apa yang terjadi? Kita akan mampu menciptakan kehidupan. Nah, itu yang dimaksud dengan fahina idzin yudhafu ilaika takwin wa kharqul adat. Nah, bagaimana menciptakan kehidupan? Nah, yaitu pertama dengan menghilangkan hawa nafsu. Nah, bagaimana contohnya? Ya seperti itu tadi. Kita bagana di daerah rawa umpamanya. Kita bagana di desa, di perkampungan. Nah, hampir kerada kehidupan. Suhu udara panas. Ya. Hendak bertanam benih, bertanam lumbuk, ngalih. Rawa. Lalu kita mahayal hidup di kota, masuk akal lah. Ada. Kenapa?
Ya biaya hidup di kota menyewa rumah hanya larang, apalagi menukar, apalagi maulah ibaratnya kan. Nah, maka itu ngarannya hawa nafsu. Maka bagaimana caranya kita hidup di desa tidak ada hawa nafsu? Maka akhirnya kita kau menciptakan kehidupan. Kita cangkul tunggal gematan. Sehari sameter mencangkul. Rawa, ini contoh aja. Rawa. Nah, karena ada kehidupan di situ. Ngalih ada kehidupan banyu harus sebenarnya. Sehari sameter kita mencangkul. 10 hari 10 meter. Sabulan 30 meter cangkul. Jadi belum jadi tanaman lumpuk jadinya. Ada kehidupan karena. Nah, daripada kita menghayal terus dengan hawa nafsu kita. Aku aja. Kau jual tanah ini 10 burungan. Kok kuta aku begini. Ngopo aja di desa nih. Padang nyamuk. Cuma lah anunya nih. Maulah tuntung. Ada mau tuntung. Dikira 10 burungan tuh cukup menukar 10 kali 10 di kota itu bisa kada cukup. Cukup juga. Belum maulahnya pulang. Jadi ini orang kehendakan bagaimana di kota. Ibaratnya kan seorang orang desa. Jadi berhentilah daripada mahayal. Gawe berhentilah dari malas. Ayo kita ambil cangkul. Nah, ya sehari semeter nih. Ini contoh mencangkul. Sama menabung kayak itu juga. Nah, menabung ini ada sunnahnya. Kana yaddakhiru li ahlihi qutasana. Adalah Nabi itu menabung bagi keluarga sidin makanan cukup setahun. Menyimpan. Jadi menyimpan atau menabungnya adalah sunnah Nabi. Itu tadi dalilnya. Nah, jangan duit dihabiskan. Munnya kawa duit nih masuk aja jangan keluar. Bapak nggak ya Pak? Minta aja berarti makan. Nah itu. Jangan kita ketujuh menghabiskan. Hari ini dari penghasilan 100.000 umpamanya lah. Menabung 10.000 10 hari 100.000 ya kan, sebulan 300.000, setahun 300 kali 12 3.600.000. Nah sama mencangkul tadi itu. Kalau kita mayal hanya taruh duduk nih gardu sarundunan kelihatan karib selawar nang dikisah rumah orang kabun orang ya nang dikisah nih kan nyamannya si anak tuh jadi DPR ya soge macam-macam ya lo kan. Nah nih kehidupan nih lah ini sudah kismin. Hawa nafsu ulang ada. Coba ngapa nanti gawe ya mencangkul deh. Mencangkul atau menambah pekerjaan baru, sumber penghasilan baru ulun maksudnya. Nah 100.000 tadi itu habis sudah dalam sehari. Cari pulang bahasa sedikit aja menambahi 10.000. Kayak sini ibu jual apa ngaran itu bagus. Menjahit sudah, nampak cari lagi ibaratnya nih. Ini manajemen ekonomi lah. Cari lagi. Nang ibaratnya itu, nang hasil jahitannya sudah bahasa ulang. Ini contoh yang lah. Nang dari sini sehingga kawa menabung 10.000 sehari. Nang kada terganggu penghasilan yang ada nih. Nah, kada terganggu penghasilan yang ada. Ini bukan masalah nafsu, ini maksud jangan mahayalnya aja. Tinggalkan mahayal. Nah, jadi penghasilan yang ada sudah ada. Nih hasil membingkil. Jual rokok pulang di muka rumah. Minimal
Kada menukar lagi ya Surya 16. Nang ada diisap, kada mengurangi, kas nang ada ibarnya kan. Nah, daripada ungut aja kita. Nah, ungut burung pialing. Nah, ada kan wabine pada garing. Kada jadi apa-apa, kada ada kemajuannya. Nah, maka bagus kita menambahi pemasukan. Niatnya untuk palingannya itu memberi bini, memberi anak, memberi kawitan, kan niatnya bagus. Atau sedekah atau apa misalnya. Nah, itulah ngarannya menciptakan kehidupan apabila tidak ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini kita gambarkan mahaya itu tadi. Buangi kehendak gawe maksudnya nih. Jangan mau kita bak kehendak kada gawe. Nah, wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجليل وعلى الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا ولمشايخ والساجدين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الرحمة. أحينا وتوفنا مسلمين مؤمنين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك يوم حسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.